Saya Hani dan hari ini bersama saya kita akan belajar mengenai model diagram interaksi pola ekonomi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan circular flow diagram. Are you ready? Let's get it! Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang circular flow diagram, kita harus memahami dua kelompok besar pasar. Nah, jadi di sini pasar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pasar barang dan jasa, yang di sini di mana konsumen itu langsung mendapatkan barang atau jasa yang bisa mereka gunakan langsung atau barang dan jasa akhir. Nah, yang kedua ada pasar faktor produksi, nah di mana di sini adalah yang dimaksud pasar tenaga kerja atau pasar uang. Nah, biasanya pertemuan ini terjadi di antara demand atau supply akan tenaga kerja yang biasanya berasal dari perusahaan atau pemerintah. Sehingga pada perekonomian terbuka juga terjadi penawaran tenaga kerja yang didapat dari negara lain seperti TKA atau tenaga kerja asing. Nah, oke, kalau sudah paham, kita akan masuk ke bagaimana sih bentuk diagramnya atau circular flow diagram itu? Nah, yang pertama di sini ada circular flow diagram dua sektor. Nah, namanya aja dua sektor. Berarti di sini ada yang pertama itu sektor RTK atau rumah tangga konsumen. Mereka membeli barang atau jasa dari rumah tangga produsen. Nah, di samping itu juga si rumah tangga produsen ini akan menerima uang dari rumah tangga konsumen, sehingga rumah tangga konsumen ini berperan sebagai pembeli barang atau jasa dan juga RTK adalah penjual. Nah, pada arus ini, arus RTK dan RTP, si RTP ini menetapkan harga produk miliknya berdasarkan biaya tenaga kerja dan kemampuan yang dimiliki. Sementara harga yang muncul di pasar barang ditentukan oleh pertemuan antara permintaan RTK dan penawaran yang dilakukan oleh RTP. Sehingga transaksi yang mereka lakukan terjadi di pasar barang atau product market. Untuk yang arus kedua, nah di sini RTK memperoleh pendapatan dari penjualan faktor produksi yang dimiliki yang akan ditawarkan kepada RTP. Sebagai gantinya, RTP akan memberikan uang kepada RTK sehingga di sini peran RTK sebagai pembeli faktor produksi dan RTP adalah penjual. Harga yang muncul ditentukan oleh pertemuan antara penawaran oleh RTK dan permintaan yang dilakukan oleh RTP yang terjadi di pasar barang produksi. Selanjutnya ada circular flow diagram tiga sektor atau kegiatan yang melibatkan tiga sektor ekonomi. Di sini rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, dan rumah tangga negara atau pemerintah. Nah, pada arusnya di sini RTN atau rumah tangga negara ini mendapatkan penghasilan dari pajak dan dialokasikan untuk membeli barang dan jasa dari faktor produksi, pasar barang, dan juga RTP, sehingga barang dan jasa inilah yang akan dipakai sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir, ini adalah circular flow diagram 4 sektor. Di sini dalam kegiatannya, masyarakat luar negeri itu berinteraksi melalui kegiatan perdagangan atau yang bisa disebut juga dengan ekspor dan impor barang atau jasa. Nah, dengan kegiatan tersebut atau aktivitas tadi, pemerintah akan mendapatkan keuntungan dari sektor pajak. Oke, pembahasan kita mengenai circular flow diagram sudah selesai. Saya harap pembahasan tadi bisa menambah pemahaman kalian tentang circular flow diagram. Thank you for watching.